Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat planter di seluruh Nusantara, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kali ini saya akan berbagi cerita ya tentang cara panen. Jadi tahun sekitar 8 tahun yang lalu saya bekerja di suatu perusahaan yang baru take over, baru ambil alih dan melakukan perbaikan kebun, rehabilitasi kebun. Dan di situ ada konsultan yang oleh manajemen ditugaskan untuk membantu melakukan rekomendasi perbaikan di kebun, di perkebunan sawit ya. Konsultan tersebut dari luar negeri, dari suatu negara ya. Jadi setelah berkunjung keliling-keliling kebun, konsultan ini melakukan presentasi di depan pemegang saham, dan mereka melaporkan bahwasanya cara panennya kok menggunakan egrek dan dodos, kenapa tidak dipanjat gitu ya. Jadi itu menurut mereka kesalahan besar ya, kesalahan besar yang dilaporkan ke pemegang saham, sehingga direksi semuanya kena teguran keras oleh pemegang saham. Dianggapnya bodoh semua kami yang bekerja, atau kita yang bekerja udah ratusan tahun menggunakan egrek dan dodos untuk panen sawit ini, sehingga mereka merekomendasikan panen sawit diubah secara dipanjat. Lalu apa yang kami lakukan? Saya membuat suatu motion study ya. Saya rekam cara kerja panen dipanjat ya. Kemudian saya rekam juga cara panen menggunakan egrek dan dodos. Saya hitung waktunya, produktivitasnya semuanya, baru disampaikan ke pemegang saham. Jadi cerita semuanya, silahkan ikuti video berikut ini. Dalam video ini saya dibantu oleh Pak Robin Simamora untuk merekam kegiatan panen baik secara dipanjat maupun menggunakan egrek. Selamat mengikuti, semoga cerita ini walaupun mungkin menurut Anda konyol, tapi ini fakta ya. Nanti kelanjutannya setelah di ujung video ini akan ada saya sampaikan dampaknya apa setelah kami sampaikan video pembuktian dan perhitungan produktivitas ini. Ada dampak yang sangat serius bagi konsultan tersebut ya. Selamat mengikuti. Nik. Dia harus menyesuaikan ketinggian pohon dengan panjang tangga untuk bisa mendirikan tangga dan mengambil posisi dia berdiri memanen buah. Dia akan menggantungkan safety harness dulu sebelum melakukan proses panen. Dia harus mengambil posisi supaya membetulkan kuda-kuda dia sewaktu menurunkan buah.
Dia kemudian melepaskan safety-nya karena sudah selesai menurunkan buah. Kemudian akan memulai proses buang pelepah dengan memotong tangkai TBS. Langsung maju San, kau cari buahnya lagi. Oke Pak ya. Ini adalah pokok kedua. Ini baru lama ini. Tunggu mau ini. Dia harus menyantolkan safety harnessnya dulu sebelum melakukan panen. Memang agak sulit, dia harus mencari posisi kuda-kuda untuk berdiri agar tenaganya bisa cukup untuk melakukan panen. Pakai kapak bisa? Pakai kapak. Nah, kasih kapak. Sepertinya sulit untuk menurunkan buah menggunakan negreknya karena posisi pelepahnya cukup rapat dan menjepit. Hingga dia menggunakan kapak. Namun pada posisi ini seluruh pelepah harus dia turunkan karena posisi tangkainya terjepit di antara pelepah. Nah, posisi kuda-kuda dia tidak ketemu dengan posisi buah sehingga dia harus keluar dari tangga. Ini yang mengakibatkan resiko dia lebih tinggi lagi. Dia kemudian melepaskan harnessnya, turun ke bawah. Inilah kalau kita mau panen menggunakan tangga, seperti itulah prosesnya.
Pikat-pikat. Ini adalah buah yang kedua. Dia akan berpindah untuk mencari buah masak yang lain. Ini mereka sedang mencari untuk pohon selanjutnya. Ini ketemu untuk buah yang ketiga. Sebagai informasi untuk waktu yang dibutuhkan untuk panen buah pertama tadi dibutuhkan waktu 3,8 menit. Untuk buah yang kedua 4,9, dan kita akan coba untuk yang ketiga ini. Ini posisi batang agak pendek sehingga tangga memang harus disesuaikan. Hal ini yang menjadi kesulitan karena kondisi tinggi batang itu tidak homogen. Ada yang cukup lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Sehingga mereka melakukan adjust terhadap ketinggian tangga. Dia menaikkan harnessnya dulu, sedangkan temannya di bawah memegangi tangga. Dia cukup sulit, harus berada pada posisi kuda-kuda yang baik supaya punya power untuk melakukan pemotongan buah. Itulah tadi buah yang ketiga sudah jatuh. Dia cukup memakan waktu ketika dia menggunakan safety harnessnya. Tapi mereka tidak akan berani memanjat kalau tidak ada safety-nya, karena cukup berisiko. Rekannya akan menurunkan tangga, dia akan mencari pohon yang lain, sementara rekan yang satu menyusun pelepah dan memotong tangkai buah. Dia akan mencari posisi pohon yang lain, sedangkan rekannya mempersiapkan buah untuk siap diangkut. Itulah proses untuk 3 pohon yang kita turunkan menggunakan tangga. Demikian. Itu tadi pohon yang ketiga membutuhkan waktu 3 menit 2 detik. Ini adalah cara atau sistem panen yang kita pergunakan sekarang, menggunakan egrek sambung dengan ada klaim yang bisa berfungsi untuk memanjang dan menurunkan alat panen mereka. Mereka berjalan mencari kondisi buah. Sepertinya mereka menemukan pohon dengan adanya buah masak. Dengan sistem ini pemanen langsung mengarahkan egrek dan menurunkan. Sedangkan rekannya sudah bisa langsung bekerja, memotong rangkai, memotong pelepah dan menyusunnya. Nah, dia akan memulai masukkan egrek.
kemudian dia akan berlanjut kembali, sedangkan rekannya akan menyelesaikan pekerjaannya menyusun pelepah dengan memotong tangkai. Adapun di sini waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan risikonya juga lebih sedikit. Nah ini, pada kondisi batang sawit yang heterogen dengan menggunakan egrek, mereka bisa saja melakukannya. Kadang dia cukup tinggi, lebih pendek, mereka bisa mengejas alat panennya secara langsung. Demikian sistem panen ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dilihat perbandingan antara sistem panen menggunakan egrek langsung ataupun menggunakan tangga. Pada kondisi kemiringan seperti ini juga untuk menggunakan tangga akan sulit, sedangkan untuk egrek mereka hanya perlu mencari posisi berdiri saja. Dari praktek yang kita lakukan di lapangan tadi, baik menggunakan tangga, panen dipanjat menggunakan tangga maupun panen menggunakan egrek, datanya adalah sebagai berikut ya. Yang sebelah kiri adalah menggunakan tangga dipanjat, sebelah kanan adalah menggunakan egrek. Ulangan 1, ulangan 2 dan 3 ini kita catat ya. Persiapannya, masang tangga, memanjat, masang safety-nya, safety belt-nya, potong pelepah, potong buah, kemudian melepaskan safety belt, kemudian turun tangga, menyusun pelepah dan memotong tangkai. Semuanya total waktu yang digunakan dalam detik adalah 175 kalau yang ulangan pertama, tapi rata-ratanya adalah 201 detik atau 3,3 menit untuk menghasilkan satu tandan. Sementara yang cara kita yang lama dengan egrek itu untuk menghasilkan satu janjang atau satu tandan itu hanya perlu 0,65 menit ya. Jadi sangat jauh perbedaannya. Jumlah janjang yang potensi untuk dihasilkan dengan cara memanjat tadi, satu HK-nya adalah 64 janjang. Dan ini asumsinya bahwa orang hanya memanen saja, tidak termasuk mengangkut buah ke TPH. Dari piringan ke TPH tidak kita hitungkan, kita anggap asumsikan kita hanya panen terus selama 1 hari atau 7 jam kerja. Sementara yang menggunakan egrek itu potensinya mencapai 400 janjang lebih. Sementara biayanya kalau panen satu janjang menggunakan cara memanjat tadi itu satu janjang Rp1.534, sementara yang pakai egrek hanya memerlukan biaya Rp246 per janjang. Kalau teman-teman pengen tahu berapa sih biaya per kilogramnya, tinggal bagi BCR-nya. Kalau BCR 10 berarti Rp153 untuk yang manjat, hanya Rp24 untuk yang menggunakan egrek. Jadi di sini terlihat bahwa rekomendasi yang disampaikan konsultan tadi tidaklah efisien ya. Anda sudah melihat videonya, dan video pembuktian tadi setelah sampai ke para pihak ternyata dibahas dan konsultan ternyata bingung dia mau rekomendasi apa lagi yang bisa diterima oleh pemegang saham. Lalu mencoba lagi dia usaha dengan cara lain, yaitu memisahkan biaya fix atau fixed cost dengan variable cost, membongkar dokumen keuangan selama 3 tahun terakhir, dibongkar setiap hari
memerlukan waktu 3 bulan melibatkan para KTU dan Krani. Lalu setelah 3 bulan dapat pemisahan antara fixed cost dan variable cost, namun tidak membawa dampak apa-apa. Jadi memang hasil kerja konsultan dengan 2 rekomendasi dari 0. Pada akhirnya konsultan tersebut tidak dipakai, atau bahasa kasarnya dipecat. Jadi apa kesimpulan yang kita peroleh dari kejadian ini? Ya, untuk saudara-saudaraku yang dari luar sana yang tidak mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, jangan coba-cobalah jadi konsultan di Indonesia. Dan saya kasih semangat bagi para pelantas muda untuk selalu belajar, membenahi diri, membekali diri untuk menjadi pelantar yang tangguh dan cerdas, mampu mengendalikan jadi pemimpin-pemimpin pelantar di Indonesia di masa mendatang maupun di luar negeri. Selamat berkarir, semoga sukses. Sampai jumpa.